Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 28. Cerita dimulai sebelum mereka berjalan menuju kepada ruangan bos yang berada pada kedalaman dungeon itu. Suho pun membuka dungeon bayangan untuk mencoba apakah Amut akan bisa melewatinya. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena rantai-rantai itu langsung bergerak untuk mengikatnya. Dengan kesalnya Amut berkata, "Dasar sialan, rantai-rantai ini langsung saja menghalangiku ketika aku berpikir untuk pergi meninggalkan tempat ini." Melihat itu, Suho berkata, "Sebenarnya aku hanya ingin memastikan apakah rantai ini akan tetap menahanmu ketika kau mencoba untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun ternyata mantra itu sangatlah merepotkan. Saat ini kita harus melakukan dua hal di dalam rencana kita. Yang pertama adalah aku dan juga Esil akan mengalahkan sang pemilik untuk menyelesaikan dungeon ini. Lalu yang kedua, kita harus memastikan kalau rantai ini akan kehilangan kekuatannya dengan cara menghancurkan penopangnya. Lalu setelah kita menyelesaikan tugas ini, maka Amut akan terbebas dari jeratan rantai ini dan bergabung bersama kita. Kemudian sebelum dungeon ini hancur, kita akan kabur bersama-sama ke dalam dungeon bayangan." Saat mendengar Amut yang bertanya apa yang akan terjadi apabila kedua misi itu sama sekali tidak berhasil, Suho pun berkata, "Seandainya kedua rencana itu telah gagal, maka aku masih memiliki sebuah rencana yang lainnya." Amut berkata, "Apapun hasilnya yang akan kita dapatkan, akan tetapi hal itu jauh lebih baik daripada aku mendekam di dalam dungeon ini untuk selama-lamanya." Cerita kembali, terlihat Sika langsung menggunakan kekuatannya yang berpusat pada tangan kanannya. Di saat itu sebuah bola pasir telah tercipta, yang mana bola itu adalah pusat kekuatan badai pasir yang bisa ia kendalikan untuk menyerang Suho. Seketika itu juga sebuah ledakan pasir yang begitu dahsyat telah terjadi ketika Sika yang menyerang Suho secara bertubi-tubi. Akan tetapi di balik kepulan debu dan juga pasir-pasir yang berterbangan di tempat itu, terlihat Suho langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melakukan serangan balik. Terlihat dengan sangat jelas kalau Suho sama sekali tidak merasa takut untuk melawannya, meskipun monster itu adalah sang penguasa dungeon itu. Namun di saat itu Suho begitu sulit untuk mendekat kepada Sika karena badai pasir yang dikendalikan oleh monster itu telah menyerang Suho dari berbagai macam arah. Bahkan badai pasir itu langsung kembali pulih meskipun di saat itu Suho telah menghancurkannya hingga berkali-kali. Dengan wajah yang begitu lelah, Suho bergumam, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa mendekatinya karena ia telah menggunakan pasir ini untuk menghalangiku. Dia adalah Sika sang penjaga makam, tetapi yang aku lihat dari namanya yang berwarna merah, aku rasa kalau dia seekor monster yang levelnya adalah rank A. Jika situasinya terus saja seperti ini, sudah pasti kalau manaku akan terkuras habis sebelum aku bisa mengalahkannya. Jadi, aku harus mengakhiri pertarungan ini dengan secepat mungkin." Pada sisi yang lain, karena Esil merasakan apa yang diinginkan oleh Suho, ia pun langsung melemparkan tombaknya kepada Sika dengan sekuat tenaga. Dan di saat yang bersamaan, Suho langsung menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa untuk mengendalikan dan juga memperkuat lajunya tombak itu. Seketika itu juga tombak itu langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menusuk tubuh Sika dan juga menghancurkan kekuatan bola pasir yang berada tepat di tangannya. Benar saja, bola pasir itu langsung lenyap begitu saja ketika Sika yang menghalau sebuah tombak yang telah tertuju kepadanya. Ketika badai pasir itu telah melemah, Suho pun langsung mengajak Esil untuk menggunakan kekuatan bone skill karena hanya itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa mengalahkan Sika. Mendengar itu, terlihat Esil begitu bersemangat karena ia merasa kalau kekuatannya telah dibutuhkan oleh Suho. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Esil langsung menggunakan kekuatannya. Ia bergumam, "Ketika aku berjalan bersama sang raja kecil, aku pun telah mempelajari syarat-syarat untuk bisa menggunakan bone skillku. Dan ketika aku membunuh seekor monster, maka jiwanya telah terserap ke dalam tubuhku, yang mana hal itu telah menambah tingkat pengisian kekuatan bone skillku. Jadi ini adalah saatnya untuk menunjukkan hasil latihanku ketika aku berlatih mati-matian di dalam dungeon bayangan." Kemudian ia pun langsung mengirimkan semua kekuatannya kepada Suho, yang mana kekuatan itu telah bergejolak dengan begitu hebat yang berpusat pada tinjuannya.
Di saat itu, Suho telah melompat dengan begitu tinggi dan bersiap untuk melancarkan tinjuannya kepada Shika yang telah berdiri tepat di hadapannya. Pada sisi yang lain, setelah mengirimkan segala kekuatannya kepada Suho, terlihat Esil langsung tersungkur ke atas tanah. Dengan lirihnya ia berkata, "Entah kenapa sampai saat ini aku selalu saja telah membuat sang raja kecil merasa kecewa karena aku yang begitu lemah. Namun aku mohon tolong biarkan kekuatanku yang lemah ini agar bisa membantu sang raja kecil untuk mengalahkan monster itu." Dengan tatapan mata yang tajam dan bersiap melancarkan pukulannya, Suho bergumam, "Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku karena hanya inilah satu-satunya kesempatanku untuk bisa mengalahkan monster itu." Di saat itu, Suho pun telah berhasil melancarkan tinjuannya yang mendarat tepat di tubuh monster itu dengan begitu kuat. Bahkan saking kuatnya tinjuan Suho sampai-sampai tubuh monster itu langsung berlubang dan hancur seketika karena ia sama sekali tidak mampu untuk menahan kekuatan yang dilancarkan oleh Suho. Pada sisi yang lain, Beru pun merasakan kalau dungeon itu telah berguncang dengan sangat hebat. Ia pun berkata, "Kita harus bergerak dengan secepat mungkin karena sebentar lagi mungkin saja dungeon ini akan runtuh." Merasakan guncangan itu, Amut berkata, apakah mungkin kalau dia telah berhasil mengalahkan sang pemilik dungeon ini? Seperti yang mereka rencanakan, ketika mereka telah berhasil mengalahkan sang pemilik dungeon, maka dungeon itu akan runtuh dan melepaskan semua pasak yang telah mengikat tubuh Amut selama puluhan tahun. Kemudian Beru berkata, "Ikutlah bersamaku karena kita akan pergi menuju ke tempat sang raja kecil." Namun di saat itu Amut hanya terdiam. Ia berpikir, jika rantai-rantai itu sudah tidak lagi mengikatku, apakah itu artinya kalau aku telah terbebas dari Tarnak? Jujur saja, sampai saat ini aku sama sekali tidak tahu mengapa mereka berdua telah melakukan eksperimen terhadap makhluk biasa sepertiku ini. Namun sampai saat ini yang tersisa dari ingatanku hanyalah rasa sakit ketika aku dihancurkan dan juga kembali pulih yang mereka lakukan pada setiap harinya. Tubuhku yang dihancurkan oleh Tarnak langsung dipulihkan oleh penyihir itu, sampai-sampai aku sama sekali tidak tahu sudah berapa kali mereka melakukan itu kepadaku. Namun semakin lama eksperimen itu mereka lakukan, maka tubuhku telah bertambah kuat seperti yang mereka rencanakan. Akan tetapi pikiranku yang tidak kuat untuk menahan rasa sakit atas perbuatan mereka berdua, aku pun langsung mencongkel kedua mataku dan perlahan telah berubah untuk menikmati rasa sakit yang sangat luar biasa itu. Namun di dalam keputusasaan yang seperti itu ada suatu hasrat yang telah membuatku menjadi bertahan, yaitu sebuah keinginan untuk bisa sekali lagi merasakan sebuah keagungan alam yang sangat luar biasa sama seperti yang aku lihat ketika aku masih kecil. Sambil melangkahkan kakinya, Amut bergumam, "Jika saja aku bisa merasakan dan juga mengalami hal itu sekali lagi, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu yang telah diberikan kepadaku." Akan tetapi tanpa Amut sadari, terlihat sebuah benda telah bergerak dengan sangat cepat yang tertuju kepadanya. Ternyata benda itu adalah sebuah pasak rantai yang sebelumnya telah mengikatnya selama puluhan tahun di dalam dungeon itu. Bahkan di saat itu pasak rantai itu telah menusuk tubuh Amut dengan begitu kuat. Amut berkata, bagaimana mungkin ada sebuah pasak yang telah dilemparkan kepadaku sedangkan sang pemilik dungeon ini telah dikalahkan oleh bocah itu. Namun tidak hanya satu buah pasak saja yang terbang ke arahnya, akan tetapi terlihat dengan sangat jelas ada begitu banyak pasak-pasak yang telah terbang dan bersiap untuk membunuhnya. Sambil berteriak, Amut berkata, "Dasar bajingan, apakah kalian lebih memilih untuk membunuhku daripada kalian membiarkanku untuk pergi meninggalkan tempat ini?" Akan tetapi ketika Amut sudah pasrah dengan kehidupannya, tiba-tiba saja tanpa ia duga sedikit pun Suho langsung menendang pasak itu agar ia tidak menusuk kepala Amut. Setelah menendang pasak itu, Suho pun merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa sampai-sampai ia merasakan kalau kakinya akan patah. Namun pasak itu telah kembali untuk menyerang kepada Amut karena target utamanya memanglah dia. Melihat itu, Suho pun bergumam, tentu saja kalau pasak ini tidak akan membiarkannya untuk pergi begitu saja terkecuali dia sudah mati. Sambil menghalau pasak-pasak itu, Suho pun langsung membuka dungeon bayangan. Ia berkata, jika rantai ini sama sekali tidak mau memberikan kebebasan kepada Amut, maka aku akan memindahkannya bersama dengan rantai yang masih terpasang di tubuhnya. Kemudian Suho berusaha dengan sangat keras untuk menendang satu persatu pasak-pasak itu ke dalam dungeon bayangan meskipun yang ia rasakan kalau kakinya telah remuk.
Di saat itu, Suho telah berhasil memindahkan puluhan pasak yang telah mengincar tubuh Amut ke dalam dungeon bayangan, sehingga pasak-pasak itu sama sekali tidak bisa lagi untuk menyerang kepada Amut. Melihat tekad kuat yang dimiliki oleh Suho, Amut bergumam, apa yang telah dipikirkan oleh Suho sehingga ia telah berjuang sampai sejauh ini. Suho, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku sampai-sampai kau melakukannya hingga bermandikan darah yang membasahi seluruh tubuhmu? Namun tiba-tiba saja Suho merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa, sampai-sampai ia merasakan kalau tulangnya sama sekali tidak sanggup lagi untuk melawan pasak-pasak itu. Akan tetapi ia sangat terkejut ketika melihat Amut yang langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan pasak itu. Lalu Amut berkata, akhirnya sekarang aku bisa mengerti mengapa para raja sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkan sang raja bayangan. Karena mereka tidak memiliki sebuah tekad yang kuat sama seperti yang dimiliki oleh sang raja bayangan dan juga keturunannya. Suho, jika aku mendorong semua pasak itu ke dalam gerbang ini, apakah mungkin kalau aku akan terbebas dari jeratan rantai-rantai ini? Wahai sang raja kecil, jika memang seperti itu, maka aku akan berjuang bersamamu meskipun sampai titik darah penghabisan. Di saat itu, Amut dan juga Suho langsung bersiap dengan kekuatan mereka masing-masing untuk menghalau dan juga memindahkan semua pasak yang ada di sana ke dalam dungeon bayangan. Beberapa saat kemudian, terlihat Esil yang terbaring di atas tanah karena ia sejak dari tadi sama sekali tidak sadarkan diri setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak lama kemudian, ia pun membuka kedua matanya secara perlahan. Namun, di saat itu yang ia lihat hanyalah Beru seorang diri. Sambil berteriak, Esil berkata, sang raja kecil telah mengirimku lebih dulu ke dalam dungeon bayangan karena aku telah kehabisan mana. Tetapi apa yang terjadi kepada sang raja kecil karena aku sama sekali tidak melihat keberadaannya. Akan tetapi, Esil langsung terdiam ketika mendengar Beru yang memintanya untuk mengecilkan suaranya karena Suho telah beristirahat pada ruangan yang berbeda. Seketika itu juga, Esil langsung tersenyum bahagia karena ia begitu khawatir dengan keadaan Suho yang sebelumnya telah bertarung 1 lawan 1 melawan sang pemilik dungeon piramida. Kemudian terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapan Suho. Di sana dituliskan kalau Suho telah naik level setelah berhasil menyelesaikan quest darurat itu. Bahkan Suho juga telah berhasil membuat sang pewaris Iron Body untuk menjadi rekannya. Cerita berpindah pada markas utama asosiasi para hunter. Terlihat Wu Jinchul telah memperhatikan sebuah berkas yang berada di dalam tabletnya dengan begitu serius. Sambil memperhatikan foto Sung Jinwo, Wu Jinchul bergumam, sesuatu yang besar telah dimulai setelah menghilangnya Sung Jinwo dari dunia ini, yaitu para hunter dan juga Gate telah kembali muncul di mana-mana. Namun berkat kenangan dari dunia sebelumnya yang telah diwariskan oleh Sung Jinwo kepadaku, aku pun dengan cepat bisa mendirikan sebuah asosiasi para hunter dan menyingkirkan kekacauan yang diakibatkan oleh bencana besar. Akan tetapi dengan adanya serbuk bintang telah menandakan kalau dunia ini telah berbeda dengan yang sebelumnya. Itu adalah obat kebangkitan yang akan meningkatkan magic power bagi para hunter yang berada di rank bawah tanpa adanya efek samping. Sejauh ini kami telah mengetahui kalau yang mengedarkan serbuk bintang itu adalah Lee Min-sung yang merupakan wakil presiden Guild Reaper. Dengan mengingat bahwa sang pemimpin guild itu yang berada di luar negeri, maka bisa dipastikan kalau Lee Min-sung telah bertindak hanya seorang diri. Namun aku begitu ragu kalau Lee Min-sung adalah seseorang yang berani untuk melakukan tingkat pengedaran yang sebesar ini. Itulah sebabnya aku merasa kalau ada seorang pelaku yang berada di balik semua ini. Setelah melihat teleponnya yang berdering, ia pun langsung mengangkat telepon itu karena yang menelponnya adalah Yu Jinho. Di saat itu, Yu Jinho mengatakan kalau dia ingin meminta bantuan kepadanya. Dengan dirinya, Yu Jinho berkata, "Aku minta maaf karena aku telah menghubungimu dengan cara yang mendadak seperti ini. Namun saat ini aku sangat membutuhkan bantuanmu sekarang juga." Sambil menangis, ia pun melanjutkan kata-katanya, "Keponakanku yang baru saja awaken sebagai seorang hunter sepertinya telah terjebak di dalam sebuah dungeon karena gerbangnya telah menghilang begitu saja." Sontak Wu Jinchul sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apakah mungkin kalau keponakan yang kau maksud itu adalah Suho?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.